Preview. Shalom kaum wanita GSJPDI di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Pastinya tetap luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sore hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama, berfellowship dan merayakan Paskah meskipun secara online. Kaum wanita, pastikan sore hari ini kita tidak sedang menyaksikan sebuah tontonan, melainkan kita memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Kita kembali mengingat bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita ketika Dia mati bagi dosa-dosa kita, sehingga saudara dan saya diselamatkan. Sore hari ini kita juga kembali mengenang jasa Kartini bagi bangsa Indonesia, sehingga kita kaum wanita dapat berkarya dan menjadi berkat bagi bangsa ini. 2 Korintus 4 ayat 6, dari dalam gelap akan terbit terang. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom kaum wanita GSJPDI seluruh Indonesia yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam acara ibadah kaum wanita se-Indonesia yang diadakan oleh pengurus kaum wanita pusat. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Dan mari kita akan berdoa bersama-sama untuk ibadah yang akan diadakan oleh seluruh kaum wanita, oleh pengurus kaum wanita. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, kami mengucap syukur kepadamu di mana kaum wanita GSJPDI Pusat mengadakan kegiatan kaum wanita se-Indonesia, agar ibadah kaum wanita Engkau pimpin, Engkau sertai, Engkau berkati dan urapi lawat kami seluruh kaum wanita Indonesia Tuhan. Kami mohon kiranya lebih-lebih pimpinan pujian Engkau juga sertai, urapi, sehingga kami semua merasakan hadirat-Mu, merasakan kekuatan kuasa-Mu Tuhan, jamahan tangan kuasa-Mu, sehingga kami semua boleh bersorak-sorai memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kehadirat-Mu. Kiranya Bapa, kami panjatkan segala doa dan permohonan hamba-Mu ini di dalam nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Arise, take your place, be enthroned on our praise. One thing we ask of you, one thing that we desire, that as we worship you, Lord, come and change our lives. Arise, 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 take your place, be enthroned on our
our lives. Arise, 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 arise. Take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, as we sing. On our praises, yeah. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. Come on. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises, yeah. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises, yeah. We lift you up. We lift you up, we lift you up on our praises, yeah. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. Arise, take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, as we sing. Arise, arise, take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, as we sing. Arise, arise, yes Lord, arise, arise, Sungguh Engkau adalah Tuhan yang setia bagi setiap hidup kami. Biarlah saat ini kami boleh meninggikan nama-Mu. Kami boleh menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Sungguh kami yakin mujizat-Mu kami alami sekarang ini Tuhan.
Allah kita besar, Dia yang selalu di pihak kita. Hey. Bersama katakan, Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besar namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata, sebab Allah yang besar. Sekali lagi katakan besarlah Tuhan. besarlah Tuhan dan layak dipuji. Sebab namanya besar. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi Ya kita. Allah bagi kita, di pihak kita. Katakan terpujilah. Pujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia akan menunjukkan kasih-Nya buat kita. Menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata, Terpujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, terbukti Amin, kuasanya terbukti atas kita. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata, sebab Allah kita berkata, Oh Yesus, ini kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus. sungguh Tuhan kita hidup. Dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Amin. Kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan
Sebab kita percaya kita punya Tuhan yang sanggup. Segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hanya Dia kekuatan kehidupan kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab kami percaya firman-Mu itu terjadi, ya dan amin. Kekuatan di hidupku, Kami percaya Tuhan kekuatan kami ada di dalam-Mu Yesus. ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi dengan sungguh katakan kekuatan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, Sebab tidak ada yang mustahil bagimu. tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi katakan Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah Shalom Ibu-Ibu, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Segala puji syukur kami persembahkan kepada Dikau, ya Allahku, yang ada di dalam kerajaan surga. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu kalau pada jam sore hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama ibu-ibu Departemen Wanita GSCPDI.
Tiba saatnya kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kiranya Kau urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus dan kami semua yang mendengarkannya juga Kau urapi agar firman-Mu yang kami dengar pada jam sore hari ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Biar hati kami, pikiran kami terpusat kepada Engkau. Hancurkan roh jahat yang mengganggu konsentrasi kami. Terima kasih banyak Bapa dan kami serahkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk ibu-ibu, puji nama Tuhan. Ibu-ibu, beberapa hari yang lalu kita bersama-sama merayakan Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April. Saya percaya ibu-ibu semuanya kenal akan nama Ibu Kartini. Ya. Sejarah membuktikan bahwa Ibu Kartini adalah seorang wanita yang selalu berusaha untuk memperjuangkan emansipasi kaum wanita bangsa kita. Ibu-ibu yang terkasih, sejarah membuktikan bahwa beratus-ratus tahun ya Indonesia mengalami penjajahan. Penjajah membuat bangsa kita menjadi miskin, tertekan, hidup di dalam penderitaan, kemelaratan, bahkan kebodohan. Ilmu pengetahuan yang tinggi, pendidikan yang tinggi hanya bisa dinikmati oleh para kaum penjajah dan bangsawan di negeri kita. Apalagi kaum wanita. Kaum wanita itu mereka menganggap bahwa wanita adalah kaum yang lemah. Jadi sulit bagi kaum wanita untuk mengecap pendidikan atau ilmu pengetahuan yang tinggi. Namun bersyukur buat Ibu Kartini, kalau Ibu Kartini adalah keturunan Ningrat. Ibu Kartini diizinkan untuk mengecap pendidikan. Oleh sebab itu waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Ibu Kartini ini tidak disia-siakan. Ibu Kartini berjuang untuk menikmati pendidikan. Dia bercita-cita untuk mengajar kaum wanita di negeri ini supaya mereka memiliki hak yang sama dengan pria. Dan juga kaum wanita di negeri ini bisa mengecap pendidikan yang tinggi. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, perjuangan Ibu Kartini tidak sia-sia. Ya. Kalau kita melihat keadaan sekarang ini, saudara dan saya bisa mengecap pendidikan. Ini karena perjuangan Ibu Kartini. Kita melihat ya perkembangan kaum wanita di negeri kita saat ini. Ibu-ibu melihat ya bahwa berkat perjuangan Ibu Kartini, wanita di Indonesia bisa ada yang menjadi presiden seperti Ibu Megawati. Bahkan juga banyak wanita yang duduk di dalam MPR, DPR, dan juga menteri-menteri di Indonesia banyak yang terdiri dari para kaum wanita. Karena kecakapan dari para kaum wanita. Dan juga kita lihat ya, di dalam kehidupan sehari-hari banyak kaum wanita yang berprestasi tinggi, tidak kalah dengan para pria. Mereka ada yang menjadi pengacara, mereka ada yang menjadi direktur, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi kepala sekolah, guru. Bahkan juga para bisnismen, para pengusaha wira swasta banyak dari kalangan kaum wanita yang berhasil. Dan juga hamba-hamba Tuhan banyak yang terdiri dari para kaum wanita. Pada suatu ketika saya mendengar pembicaraannya di WA, Bapak Presiden Jokowi berbincang-bincang dengan kepala negara dari negara yang terkenal di dunia. Kepala negara itu bertanya kepada Bapak Presiden Jokowi, Pak Jokowi, kenapa Bapak Jokowi kok senang ya sama kaum wanita?
Karena saya melihat di dalam kepemimpinan Bapak Jokowi, banyak para menteri-menterinya terdiri dari kaum wanita. Kemudian Bapak Presiden Jokowi berkata, ya karena wanita adalah orang-orang yang cakap ya. Jadi wanita, saya senang kepada wanita karena wanita itu memiliki ketelitian yang lebih. Wanita itu jeli, wanita itu tahan uji, dan wanita itu tidak pernah mengeluh. Itu kelebihan-kelebihan dari wanita ya, kita. Ibu-ibu sekalian, saya teringat kepada firman Tuhan di dalam Amsal 31 ayat yang ke-10 sampai ke-31. Wanita yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Ia bagaikan permata yang sangat berharga. Ibu-ibu sekalian, itu sebabnya firman Tuhan pada jam sore hari ini pada perayaan Paskah bersama Departemen Wanita, saya beri judul yaitu Dari Gelap Terbitlah Terang, sesuai dengan buku yang dikarang oleh Ibu Kartini yang berjudul Dari Gelap Terbitlah Terang. Mungkin ibu-ibu pernah membaca ya waktu kita duduk di bangku SMP atau SMA ya. Firman Tuhan kita ambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ibu-ibu, dunia pada saat ini dilanda oleh kegelapan. Ya. Kita melihat keadaan di sekeliling kita dan di dalam dunia pada saat ini. Peperangan terjadi di mana-mana. Afrika, Afghanistan, ya, dan sekarang Ukraina, Rusia, dan lain-lain. Juga bencana alam silih berganti. Hampir setiap hari terjadi bencana alam di mana-mana. Adanya gunung meletus, gempa, tsunami, pergerakan lempengan bumi, dan lain-lain. Bencana alam terjadi. Dan juga pandemi yang berkepanjangan. Yang hingga saat ini kita tidak tahu kapan pandemi itu berakhir. Membuat dunia semakin gelap. Dan pandemi yang berkepanjangan ini kita lihat dampaknya di negeri kita. Yaitu banyak kejahatan semakin merajalela. Adanya kerusuhan, pembunuhan, perampokan, penculikan anak, narkoba, narkotika. Bahkan banyak rumah tangga yang mengalami kegoncangan. Banyak rumah tangga yang berantakan. Kenapa? Karena suami yang tidak memiliki mata pencaharian. Dia tidak lagi bisa bertanggung jawab terhadap keluarganya dan meninggalkan keluarganya. Meninggalkan rumah tangganya. Banyak orang-orang yang mengalami kehilangan pekerjaan. Banyak yang di PHK. Banyak pedagang-pedagang yang tutup. Usaha-usaha yang bangkrut. Dan lain-lain. Sehingga banyak orang-orang yang mengalami depresi saat ini. Kalau tidak kuat imannya. Ya. Kalau kita mendengar ya, melihat kejadian bagaimana seorang ibu akibat pandemi ini dia mengalami depresi sampai tega membunuh anak-anaknya, melukai anak-anaknya, dan ada satu orang yang mati terbunuh.
ada orang tua ya, bapak yang membunuh anaknya, membunuh istrinya. Banyak juga orang yang seorang anak membunuh orang tuanya dan lain-lain. Ibu-ibu, dunia penuh dengan kegelapan saat ini. Dan kalau kita melihat ya, juga saat ini banyak anak-anak Tuhan yang imannya sudah mulai goyah. Mereka sudah tinggalkan Tuhan. Seolah-olah mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dengan menghadapi kenyataan yang mereka alami saat ini. Ibu-ibu yang terkasih, secara kita sadari, kita ini sudah ditipu oleh iblis. Memang semuanya itu Tuhan izinkan ya. Tuhan izinkan terjadi. Dan iblis itu berusaha untuk menipu anak-anak Tuhan dengan berbagai macam persoalan. Bagaimana supaya kita ini jauh dari Tuhan, supaya kita meninggalkan Tuhan, supaya kita tidak lagi fokus kepada ibadah pelayanan. Bahkan juga iblis mengikat manusia dengan berbagai macam persoalan, dengan sakit penyakit, bahkan juga dengan kemewahan, sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Dan itu yang terjadi pada saat ini. Mungkin kita tidak sadari. Mari ibu-ibu kaum wanita, GSCPDI khususnya, kita harus sadar. Kita tidak boleh diam saja, tetapi kita harus berjuang melawan musuh-musuh kita yang tidak kelihatan. Amin. Mari kita mau bangkit, kita mau berjuang dalam Efesus 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi ibu-ibu, orang-orang Kristen terlibat di dalam peperangan rohani, peperangan iman saat ini. Melawan keinginan daging, kejahatan, sakit penyakit. Namun ibu-ibu kita bersyukur kepada Tuhan, kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Allah yang penuh kasih. Dia rela meninggalkan surga yang mulia. Dia mau berkorban bagi saudara dan saya. Dia menebus dosa saudara dan saya dengan darahnya di Kalvari. Supaya saudara dan saya selamat. Tidak hidup di dalam kegelapan. Tetapi memiliki terang yang ajaib. Ibu-ibu, tanpa pengorbanan Kristus, kita tidak akan selamat. Karena upah dosa itu adalah maut. Tetapi karena kasih karunia Allah, Tuhan memberikan kita kehidupan. Kita diselamatkan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Tuhan Yesus mati, bangkit pada hari ketiga, dan kemudian naik ke surga. Dan dia berkata sebelum dia naik ke surga kepada murid-muridnya, "Aku tidak akan membiarkan kau sendiri, tetapi aku akan memberikan Roh Kudus-Ku untuk menyertai kalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya." Jadi ibu-ibu, kalau kita ada sebagaimana kita ada, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, bukan karena kita hebat, kuat, gagah, tetapi karena Roh Kudus yang senantiasa mendampingi kita, yang senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan kepada kita. Yaitu bagi kita yang percaya kepadanya. Namun bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka tetap hidup di dalam kegelapan.
Tetapi bagi kita yang percaya, kita hidup di dalam terang. Amin ibu-ibu. Puji Tuhan. Efesus 5 ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah anak-anak terang. Jadi pribadi Kristus, karakter Kristus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Orang-orang yang hidup di dalam terang akan berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ibu-ibu bisa baca di dalam Efesus 5 ayat yang ke-9. Karena terang hanya berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kita akan membaca di dalam Roma 12 ayat yang ke-21. Kebaikan. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Ibu-ibu, firman Tuhan mengajar kepada kita, kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, jangan kita balas dengan kejahatan. Tetapi kita minta kepada Roh Kudus untuk memberikan kita roh penguasaan diri, bahkan roh pengampunan. Jangan kejahatan dibalas dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Bahkan firman Tuhan mengajarkan, Tuhan Yesus mengajarkan, kalau engkau ditampar pipi kiri, berikan juga pipi kananmu. Dan yang kedua, keadilan. Ibu-ibu, kita diajar keadilan. Kita bisa membaca di dalam 1 Raja-Raja 2 pasal ketiga ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya tidak bacakan ya karena panjang, tapi ibu-ibu bisa baca di rumah. Ibu-ibu tentu kenal ya tentang Raja Salomo yang terkenal di mana-mana di seluruh dunia pada saat itu. Bahkan firman Tuhan katakan tidak ada raja-raja yang seperti Salomo karena kekayaan yang luar biasa. Pada zaman Salomo, emas perak tidak ada harganya. Karena semua harta Salomo terbuat dari emas ya, sampai bangunan, lantai, perkakas-perkakas makan minum terbuat daripada emas. Dan Salomo adalah raja yang takut kepada Tuhan sama dengan ayahnya Daud. Takut kepada Tuhan dan sangat mengasihi Tuhan. Sebab itu Tuhan sangat mengasihi Salomo. Sehingga Tuhan bertanya kepada Salomo. Salomo, apa yang kau minta daripadaku? Ibu-ibu, kalau ibu-ibu ditanya sama Tuhan, apa yang kau minta daripadaku? Tentunya kita tidak akan sia-siakan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Mungkin kita minta ya kekayaan, pangkat, jabatan dan lain-lain ya. Tetapi Salomo tidak demikian. Salomo menyadari bahwa dia adalah seorang pemimpin, dia seorang raja yang harus memimpin rakyatnya. Dan Salomo tidak minta harta atau kemuliaan, tetapi yang dia minta dari Tuhan adalah hikmat, akal budi. Bagaimana dia bisa memimpin rakyatnya dengan bijaksana. Karena Salomo tidak meminta harta, kekayaan, kemuliaan. Maka selain hikmat, akal budi, Salomo juga diberikan Tuhan harta, kemuliaan. Ya. Bahkan Tuhan berkata, kalau engkau setia kepadaku, maka aku akan menambahkan umurmu. Ibu-ibu yang terkasih, ya, hikmat Salomo itu terkenal di mana-mana, ke seluruh dunia. Banyak raja-raja yang datang untuk meminta hikmat daripada Salomo dan diantaranya adalah Ratu Sheba. Tentu ibu-ibu ingat ya, bagaimana Raja Salomo dengan bijak ya, mengambil keputusan
kepada dua wanita sundal yang bertengkar karena memperebutkan anaknya yang mati. Yang satu mati, yang satu hidup. Mereka memperebutkan bahwa yang hidup itu adalah anaknya. Dan perempuan yang lain mengatakan itu adalah anaknya. Karena tidak mau mengalah, ya. Mereka masing-masing mempertahankan pendiriannya sampai kepada Raja Salomo. Dan Raja Salomo berkata, bawa anak itu kepadaku. Dan ambil pedang, bagi anak ini menjadi dua bagian. Yang satu diberikan kepada ibu ini dan yang satu diberikan kepada yang lain. Dan kemudian ibu yang satu berkata, perempuan yang satu berkata, ya itu sebaiknya, ya karena itu adalah keputusan yang adil. Tetapi perempuan yang satunya lagi berkata, jangan biarkan anak itu tetap hidup. Berikan saja anak itu kepadanya. Dan Salomo berkata, berikan kepada ibu yang berkata bahwa biarkan anak itu tetap hidup. Karena dia adalah ibunya yang sejati. Dan bahwa perempuan yang mengatakan ya bahwa itu sesuatu yang adil. Biar anak itu dibagi menjadi dua bagian, bawa perempuan itu ke dalam penjara. Luar biasa ibu-ibu, hikmat Salomo. Dan yang ketiga adalah kebenaran. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi ibu-ibu, tidak ada ilah-ilah lain yang membawa kita kepada keselamatan kecuali melalui Yesus. Jangan kita bangga dengan kekayaan kita, harta kita, pangkat kita. Karena semuanya itu tidak membawa kita kepada keselamatan. Tetapi yang membawa kita kepada keselamatan, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan mengakui dengan mulut tidak bibir kita bahwa dia adalah Allah satu-satunya. Dan juga karakter kita yang diubahkan menjadi karakter yang seperti Yesus. Jadi suatu saat kalau kita menghadap kepada Bapa, menghadap kepada Tuhan, Tuhan tidak tanyakan, apa jabatanmu di dalam dunia? Apa pangkatmu? Berapa banyak hartamu? Tuhan tidak tanya demikian. Tetapi apakah kita memiliki karakter yang sudah diubahkan menjadi karakter yang seperti Yesus? Dan apakah nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan? Kita bersyukur kepada Tuhan ibu-ibu. Kalau dulu kita hidup di dalam kegelapan. Tetapi sekarang kita hidup di dalam terang karena pengorbanan Tuhan Yesus. Yang sudah berkorban bagi saudara dan saya di kayu salib. Tuhan membawa kita dari hidup di dalam kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan baik. Ibu-ibu, sebelum kita menaikkan doa syafaat, izinkan saya menyampaikan sesuatu kepada ibu-ibu. Ibu-ibu, puji nama Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan Paskah Departemen Wanita GCPDI walaupun secara online. Saya dari hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu kaum wanita. Khususnya kaum wanita GCPDI, yaitu kepada para ketua biro wanita, kepada para ibu gembala, kepada para pejabat gerejawi, kepada para ketua seksi, dan kepada anggota kaum wanita GCPDI
atas partisipasinya, dukungan secara moral maupun material di dalam periode kepemimpinan saya selama 3,5 tahun periode, yaitu dari tahun 2008 sampai 2022. Ibu-ibu, keterbatasan saya sebagai manusia, saya tidak bisa memberikan yang terbaik. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan supaya kepemimpinan yang akan datang akan jauh lebih baik lagi daripada sekarang. Doa saya, mari kita tetap semangat ya. Tetap berbuah-buah menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Selagi Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kepada saudara dan saya. Karena kesempatan dan waktu tidak selalu ada. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada staf kaum wanita yang sudah banyak berkorban selama kepemimpinan saya. Saya tidak bisa membalasnya, Tuhan balas lipat kali ganda. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara-saudara sekalian. Dan sebagai akhir kata saya mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Mari ibu-ibu, sebelum kita bersama-sama menaikkan doa syafaat yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Muda Trifosa Nurdia, kita akan menyanyikan satu lagu. Ibu-ibu, saya minta bangkit berdiri. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu untuk kasih setia dan kemurahan-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Ini karena kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Kami akan naikkan doa syafaat kami untuk seluruh kaum wanita yang pada kesempatan ini bisa mengikuti ibadah live streaming dalam rangka perayaan Paskah Departemen Wanita. Mari Tuhan, Engkau akan memberkati kami, menjadikan kami kartini-kartini rohani. Kami akan kuat di dalam Engkau, menjadi teladan iman dalam keluarga kami masing-masing, juga menjadi tiang-tiang penopang bagi gereja-Mu, di mana Engkau menempatkan kami di dalam penggembalaan. Berkati kami dalam pelayanan-Mu Tuhan, juga memberkati gereja-gereja GSJ PDI Tuhan,
dimanapun berada saat ini. Engkau sendiri memberikan kekuatan untuk Bapak Ibu Gembala dan seluruh jemaat-Mu untuk tetap kuat di dalam Engkau di tengah keadaan pandemi saat ini. Kiranya kami akan tetap berkemenangan Tuhan sampai kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Kami naikkan doa syafaat kami untuk Departemen Kaum Wanita Tuhan, seluruh pengurusnya. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberkati setiap program-program yang akan dikerjakan. Engkau jadikan Tuhan lewat program-program ini memberkati seluruh kaum wanita GSJPDI dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau akan memberkati organisasi GSJPDI ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Semakin hari makin bertambah-tambah, menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama-Mu saja. Engkau juga akan memberkati bangsa dan negara kami yang saat ini pun Tuhan dalam situasi pandemi sungguh sangat berat menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Engkau berkati pimpinan kami Tuhan. Engkau pakai orang-orang yang memimpin bangsa kami dengan hikmat marifat yang daripada-Mu, supaya bangsa ini tetap kuat, bangsa ini tetap berjaya di dalam Engkau Tuhan. Pakai Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu untuk orang-orang yang duduk di pemerintahan boleh mengerjakannya dengan rasa takut akan Engkau. Terpujilah nama-Mu. Bangsa dan negara kami akan Engkau berkati Tuhan, akan melewati masa-masa yang sukar ini, sehingga kami boleh tetap Tuhan berkemenangan, dan sampai pada akhirnya nanti bangsa kami boleh terus dipulihkan keadaannya. Terpujilah nama-Mu. Kami sudah naikkan doa syafaat kami ini, kami peralaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia memutar lengannya. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindai, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang masa depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakan. Api. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji.
Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu menaikkan puji dan syukur. Rahmat anugerah Tuhan telah limpah atas kehidupan kami. Pada petang malam hari ini, kami kaum wanita mengadakan kebaktian fellowship lewat YouTube dan Zoom. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Dan pada kesempatan ini berhubungan dengan Paskah dan juga tema yang diangkat dari gelap terbit terang. Kami mengucap syukur karena lewat kesempatan ini menyadarkan kami bahwa kami sangat perlu kepada Tuhan yang telah mati untuk menebus dosa-dosa kami dan juga telah bangkit untuk memberikan kami kemenangan supaya kami keluar dari kegelapan dan datang kepada terang yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Raden Ajeng Kartini yang sudah menjadi seorang pejuang untuk emansipasi wanita supaya dapat menikmati satu kesempatan yang baik dalam berkarya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah pada petang malam hari ini. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami mendapat kekuatan, semangat, dan suatu pengharapan yang baru untuk kami melayani, untuk kami memuliakan Tuhan dalam keluarga rumah tangga kami, suami, anak-anak kami, dan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan izinkan kami kerjakan. Terima kasih untuk semuanya. Dan sekarang
Terimalah berkat rahmat yang daripada Allah Bapa, kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai petang malam hari ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah Paskah bersama Departemen Wanita GSJPD. Kiranya ibadah hari ini menjadi berkat buat kita semua. Majulah Kartini Indonesia, jadilah berkat bagi negeri ini. Sampai bertemu di ibadah Departemen Wanita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.